Tidak lama setelah menikah, Abdullah pergi bersama kafilah dagang berniaga ke Suriah, meninggalkan istri yang sudah mulai mengandung dan tinggal di sana beberapa bulan. Abdullah juga sempat pergi ke Gaza, Palestina untuk beberapa waktu dan kembali lagi ke Suriah. Dalam perjalanan pulang, kafilah dagang singgah di Yastrib, Madinah, untuk beristirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan Abdullah untuk mengunjungi saudara-saudara ibunya. Barangkali karena kelelahan, Abdullah jatuh sakit, lalu dirawat di rumah saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pulang lebih dahulu ke Mekah dan mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit di Madinah. Abdul Muthalib kemudian mengutus putra tertuanya, Harits, untuk melihat Abdullah dan membawanya pulang apabila sudah sembuh. Sesampainya Harits di Madinah, dia diberitahu bahwa Abdullah sudah wafat dan sudah dikuburkan sebulan setelah khalifah dagangnya berangkat ke Mekah. Harits segera kembali ke Mekah membawa berita duka. Abdul Muthalib berduka kehilangan putra tersayangnya dan Aminah yang sedang mengandung, berduka karena kehilangan suami tercinta. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Ummu Aiman yang nanti menjadi pengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hijrah Channel. Sebelum ulasan di video ini lanjut, diharapkan kepada sahabat agar menyimak ulasan di dalam video ini sampai selesai, agar nantinya tidak salah paham dalam penafsiran atau pemahaman cerita yang terkandung di dalamnya. Setelah waktunya tiba, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Aminah segera mengirim utusan untuk mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar tersebut. Lebih-lebih lagi setelah mengetahui cucunya itu seorang laki-laki, ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat gembira, pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah, lalu diberinya nama Muhammad. Sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya dan penduduk Mekah pada saat itu. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahiran Rasulullah, Abdul Muthalib minta disembelihkan kambing dan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Tatkala ditanyakan kepada dia, mengapa memberi nama Muhammad? Abdul Muthalib menjawab, kuinginkan dia menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang yatim. Hal itu diisyaratkan dalam surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Al-Quran surah Ad-Duha. Pendapat yang populer menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui. Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu,
Biasanya, mereka menghindari bayi dengan status yatim. Salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasa itu adalah Halimah binti Abu Duaib dari Bani Sa'ad ibnu Bakar. Karena dari Bani Sa'ad, ia lebih dikenal dengan sebutan Halimah As-Sadiyah. Sebenarnya, Halimah tidak berminat membawa bayi Muhammad, tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia tetap membawa bayi tersebut. Halimah berkata kepada suaminya, Harits ibnu Abdul Uzza, yang biasa dipanggil Abu Kabsyah, tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu, dan akan kubawa juga. Baiklah, kata suaminya. Mudah-mudahan, karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita. Ternyata memang bayi Nabi Muhammad SAW membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW tinggal di Taif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Saima. Sesudah 2 tahun, Nabi Muhammad SAW disapih dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah menurut satu keterangan, dan atas permintaan Halimah menurut keterangan yang lain untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah waktu itu. Nabi Muhammad SAW kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Tatkala Nabi Muhammad SAW sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan. Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas. Kemudian mengembalikannya ke tempat semula, dikatupkan lagi satu dengan yang lainnya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya Halimah. Muhammad telah dibunuh, ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Nabi Muhammad SAW yang pucat pasi ketakutan. Anas menuturkan, aku pernah melihat bekas belahan di dada beliau, Rasulullah SAW. Peristiwa tersebut diisyaratkan dalam surat Asy-Syarhu atau Alam Nashrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Al-Quran Surah Asy-Syarhu. Setelah peristiwa tersebut, Halimah benar-benar khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad SAW yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya di Mekah. Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya. Tatkala Nabi Muhammad berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahandanya Abdullah di Madinah. Aminah membawa serta Ummu Aiman mendampinginya. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Tetapi dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada antara Mekah dan Madinah. Tentu saja, Nabi Muhammad kecil sangat berduka ditinggal ibunya. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad SAW sepenuhnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib yang sangat menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muttalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anaknya biasa duduk mengelilingi tempat itu menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus untuk Abdul Muttalib tersebut. Spontan, anak-anaknya menarik Nabi Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muttalib, beliau menegur anak-anaknya, biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa. Wallahu alam bisawab.
Semoga ulasan ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila sahabat menyukai channel ini, silahkan sahabat klik like, share, subscribe, komen, dan aktifkan notifikasi lonceng agar channel ini terus berkembang dan tetap menyampaikan syiar-syiar Islam. Salah hilap mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.